في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, makanya orang yang tahu sejarah itu minim untuk tergelincir di masa depan. Maka Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di tengah-tengah situasi perang Israel sama Hamas, ini bukan Israel Palestina. Palestina sendiri tidak diwakili oleh Hamas, maka Presiden Palestina kan mengatakan Hamas bukan perwakilan Palestina. Palestina itu sendiri pecah jadi dua, saudara-saudara, harus paham. Ya, Palestina itu pecah jadi dua, Palestina nasionalis, tepi barat di West Bank, presidennya Mahmud Abbas, itu berbeda visi dengan Hamas yang menguasai Gaza, gitu loh. Maka saya bilang, gunakan mulutmu untuk memberkati, jangan untuk mengutuk. Orang-orang Kristen, kalau ikut mengutuk, nanti kamu akan dikutuk sendiri. Ya, kita semua lihatlah, harus jujur. Ketika negara dalam kondisi tidak perang, negara dalam kondisi aman ini, tiba-tiba ada orang yang menyerang, kedaulatan negara akan terganggu. Penduduk sipil jadi tawanan. Kenapa kita tidak pernah mengutuk yang menyerang itu? Kenapa yang kita kutuk adalah balasannya? Tapi itulah demokrasi. Jumlahnya yang besar tentu yang menang. Makanya demokrasi tidak selalu benar, saudara-saudara. Saya tadi bicara tentang apa? Tentang seorang yang bernama Kores Agung. Kores Agung itu bukan orang Yahudi. Tidak menyembah Allah Israel. Tapi dalam Yesaya pasal 45 ayat 1 dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Kores Agung digunakan Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Kores Agung itu disebut orang yang kuurapi. Padahal dia bukan penyembah Allah Israel. Karena apa? Keadilan itu tidak punya agama. Keadilan, keutuhan ciptaan itu adalah universal. Sekalipun dia tidak mengenal aku, Kores Agung itu kata Tuhan, tapi Tuhan pakai. Ketika itu orang sedang mendewakan apa yang namanya bentuk negara republik. Karena pengaruh dari bukunya Plato, Republik. Tapi ada seorang yang bernama Xenophon. Xenophon itu penulis Yunani. Dia melihat orang-orang yang begitu mendewakan karya Plato tentang demokrasi, tentang bentuk republik. Dia mikir, ini loh, ada orang yang namanya Kores Agung. Dia tidak mengenal demokrasi, dia tidak mengenal bentuk republik, tapi dia monarki. Tapi berlaku adil. Bangsa-bangsa yang ditawan oleh Babel dibebaskan satu-satu. Tidak hanya itu, diberikan fasilitas untuk membangun rumah-rumah ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Inilah piagam pertama kebebasan beragama. Tahun 539 sebelum Masehi. Karena itu Xenophon karena tergerak hatinya oleh keadilan yang dijalankan oleh Kores itu, dia menulis buku. Judulnya adalah Quiropedia. Kehidupan Kores Agung. Inilah yang kemudian mengilhami pelaksanaan negara-negara modern. Ketika bapak bangsa Amerika yang namanya Thomas Jefferson, yang terkenal ya dengan Declaration of Independence of America, ketika dia memikirkan masa depan negaranya Amerika
yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. Tapi dia diingatkan, demokrasi kita harus mengandung kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan. Itulah yang mengilhami Thomas Jefferson untuk menjadikan kebebasan beragama sebagai salah satu dari pilar demokrasinya Amerika. Maka masuklah ke dalam Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam soal HAM, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pasal 18, di mana kebebasan beragama berarti kebebasan untuk menjalankan agama, untuk memilih agama, dan untuk berpindah agama. Itu ditegaskan. Tapi keturunannya dari Kores Agung orang Persia yang nantinya jadi orang Iran yang pertama kali menolak piagam itu karena dianggap bertentangan dengan Islam. Ini fakta sejarah. Dan Anda bisa melihat dalam autobiografinya Thomas Jefferson. Di perpustakaannya di mana dia menggumuli nasib bangsanya ke depan Amerika, ada 2 jilid buku yang ditulis oleh Xenophon tentang kehidupan Kores Agung. Saya tambahkan satu catatan lagi. Dari sejarawan Yahudi namanya adalah Flavius Josephus. Kata Flavius Josephus, nubuat tentang seorang raja yang nanti gelarnya Kores itu sudah ada kira-kira 150 tahun sebelum kelahiran Kores Agung, yaitu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Konon kata Josephus, Kores Agung sendiri membaca kitab Nabi Yesaya dan dia merasa ini berlaku untuk dia, makanya dia bebaskan bangsa Yahudi. Ini menurut catatan dari penulis Yahudi, sejarawan Yahudi dari abad pertama yang namanya Flavius Josephus. Makanya mari kita belajar sejarah. Ternyata saudara-saudara, sejarah itu bisa berulang. Tapi sejarah juga bisa mengulangi kesalahan-kesalahan kita apabila kita tidak belajar dari sejarah itu. Beberapa hari lalu saya itu ketawa-ketawa sendiri lihat-lihat di dunia medsos itu. Saya menemukan gambar ini. Nih saudara-saudara, mata uang Palestina katanya. Ya, Anda tulis misalnya Palestine coin. Ini terbit tahun 1927, tertulis dalam bahasa Arab, koinnya ini bahasa Latin dan bahasa Ibrani. Nih saudara-saudara. Bahasa Arabnya tertulis Palestine. Bahasa Inggrisnya tertulis Palestine. Bahasa Ibrani tertulis Palestina, huruf alef dan huruf yod. Lalu orang kan nggak ngerti bahasa Ibrani ini. Ini bukti bahwa negara Palestina sudah ada sebelum Israel. Israel baru berdiri tahun 1948. Palestina sudah punya mata uang. Katanya gitu. Ayo kalau Anda tidak ngerti sejarah. Oh iya ya, bener ya. Terus Anda lihat cari di Google yang lain. Picture, bener ini. Mata uang, kertasnya juga ditemukan. Lah ini mata uang kertasnya. Palestina, ini berapa ini? One Palestine Pound, 1 pound Palestina. Ya, kemudian ini terbit tahun 1939, ini mata uang Palestina. Loh, ini berarti negara Palestina sudah ada. Lalu orang bikin hoax lagi. Negara Timur Tengah, salah satu yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Palestina. Loh, negaranya belum ada kok. Bagaimana diakui Palestina? Tapi yang namanya itu ya, Anda hanya percaya internet tanpa melihat cross check-nya. Kacau. Ini betul, mata uang ini mata uang Palestina betul. Tapi ini bukan negara Palestina, bro. Mata uang ini diterbitkan ya oleh yang namanya
Anglo-Palestine Bank. Anglo-Palestine Bank itu yang mendirikan siapa? Yang mendirikan itu jaringan gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Dan bank ini namanya Anglo-Palestine Bank ini berdiri tahun 1902. Karena apa? Dalam visi kenegaraan yang diimpikan oleh Theodor Herzl, pendiri Zionisme itu, kita harus punya bank, kita harus menguasai uang. Lalu mereka mendirikan bank dinamakan Anglo-Palestine Bank. Bank itu yang sekarang menjadi Bank Leumi di Israel. Jadi ketika pada saat Perang Dunia Pertama, ya, Inggris menang perang sama Jerman, Turki waktu itu temennya Jerman. Sebagai bangsa yang kalah perang, otomatis kedaulatan wilayahnya dimiliki oleh pemenang perang. Yang menang perang Inggris, lalu lahirlah yang namanya Deklarasi Balfour. Ketika Palestina, tempat yang namanya Palestina, Teret Israel itu, di bawah mandat Inggris, inilah mata uang yang berlaku. Yang tanda tangan ya ini adalah orang mandat Inggris juga, ini tertulis di sini. Nah, kemudian yang kedua orang lupa. Ada di situ tertulis Ibraninya itu Palestina. Kemudian koma, alef, yod itu artinya apa? Alef itu eret, yod itu Yisrael. Jadi Palestina, eret Yisrael. Palestina, tanah Israel. Jelas ya? Jadi ini bukan mata uang negara Palestina. Negara Palestina belum ada. Negara Palestina adanya setelah PLO, Yasser Arafat. Ya, karena apa? Menandatangani perjanjian damai sama Israel. Maka muncullah otoritas Palestina. Tahun 2006 Hamas itu menang dalam pemilu di Palestina. Akibatnya Palestina pecah jadi dua. Satunya di bawah Mahmud Abbas, yang ini damai-damai saja dengan Israel, yang Hamas bermusuhan dengan Israel, karena mereka tidak mengakui eksistensi negara Israel dari peta bumi ini. Kira-kira seperti itu loh kira-kira. Jadi benar apa enggak kita demo bela Palestina? Itu salah. Demo bela Palestina itu bela Hamas, bukan bela Palestina. Orang negara Palestina tidak merasa terbela oleh kita kok. Ini memang pahit tapi mesti disuarakan. Sebab kita tidak bisa menciptakan perdamaian dengan kebohongan. Banyak orang menjadikan rumah sakit untuk melempar bom, dilemparkannya di dekatnya area rumah sakit supaya nanti kalau ada sesuatu rumah sakit dibom oleh Israel. Terus kemudian orang-orang sekarang sudah mulai pinter-pinter kan, nggak mudah dihasut. Ini Kristen ini gimana sih? Itu ada gereja ortodok dibom sama Israel kok diem saja? Karena dia tahu situasi yang sebenarnya di sana kan itu kan. Dan kalau Indonesia itu mau jadi negara non-blok, dia tidak boleh blok salah satu. Yang namanya pendamai itu jangan hanya mendengar Palestina, apalagi bukan Palestina yang didengar. Hamas itu bagian kecil dari kelompok Palestina, bagian yang keras-keras itu loh. Ya toh? Mestinya didengar Palestina dan Israel. Ini enggak yang didengar Hamas. Sama dengan Anda mendengar Indonesia, jangan hanya mendengar PKS. Anda mesti mendengar PDI Perjuangan yang mayoritas. Anda masih mendengar suara resminya pemerintah apa. Itu yang terjadi. Makanya saya sangat menyayangkan bagaimana Pak Presiden sampai ikut mengutuk. Saya menyayangkan bagaimana Ibu Menteri Luar Negeri sampai mengutuk. Tanpa melihat situasinya bagaimana ketika gerakan teror ini kemudian membunuh orang-orang sipil lewat itu Black Sabbath, itu hari Sabat yang hitam itu pada saat perayaan yang namanya Simchat Torah, yaitu Taurat yang diberikan kesukaan Taurat itu
Dan orang-orang yang di bom itu yang sekarang masih jadi tawanan itu orang-orang Thailand yang kerja di kibbutz, orang-orang Jerman, orang-orang Amerika, mereka tidak tahu apa-apa. Kenapa Pak Menteri Luar Negeri kita tidak ikut? Kami mengutuk serangan terhadap masyarakat sipil dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan perang, kan gitu kan? Kalau dalam keadaan perang, di tengah perang karena membela diri negaranya, sekarang baru gencatan senjata. Loh lah ini sedang berlangsung kok. Membela diri kok disuruh gencatan senjata. Siapa yang bisa jamin mereka tidak menghidupkan sel-sel terorisme lagi? Bagaimana negara kita ini mau di mata Tuhan adil kalau kita tidak berdiri di atas semua pihak yang bersengketa? Hanya dengan satu yang kita dengar. Nah, makanya saya uraikan dengan sejarah yang panjang lebar supaya kita ini tidak kehilangan referensi untuk kita bersikap secara bijak. Yesus ajarkan, tidak ya saja atau tidak saja, tidak mengutuk saja atau memberkati saja, tapi di balik tindakan kita itu apa? Kenapa kita memberkati? Kenapa kita mengutuk? Kalau orang itu nggak usah ada kutukanlah, memberkati saja. Toh mulut yang mengucapkan berkat dengan kutuk itu sama capeknya juga. Tapi yang satunya capek tapi memberkati orang, satunya capek mengutuk orang. Ketika Anda mengutuk orang, dirimu sendiri juga diliputi oleh kebencian. Orang yang diliputi kebencian itu menyebabkan sakit. Coba Anda banyak senyum dan Anda banyak marah. Nanti sehat mana? Maka kalau kita bisa senyum dan kita sehat, kenapa kita harus marah? Ya kan? Kalau kita bisa memberkati orang lain dan membuat tersenyum, kenapa kita harus mengutuk dan dongkol? Sumber segala penyakit itu kedongkolan dan kebencian. Maka hilangkan kebencian, hilangkan kedongkolan dalam dirimu. Jadikanlah dirimu bersih agar menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, termasuk untuk diri kita, keluarga kita, bangsa kita, dan umat manusia sesama kita. Mari saudara-saudara, kita gunakan mulut kita untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.